Pengakuan H pelaku bunuh anak politisi PKS di rumah mewah Cilegon. Keseharian H, 31, pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Axel Harman Miller, 9, anak politisi PKS Kota Cilegon, Maman Suherman diungkap pihak kepolisian. H pria asal Palembang ternyata menetap di perumahan Bumi Rakata. Perumahan tersebut dikenal sebagai lingkungan elit dan mapan di Kota Cilegon. Tidak hanya tinggal di lingkungan yang tertata, status pekerjaan H juga terungkap. Hal tersebut disampaikan Kapolsek Cilegon AKP Firman Alhamid, Minggu, 4 Januari 2026. Kapolsek Cilegon AKP Firman Alhamid menyebut keseharian H memiliki pekerjaan formal dan penghasilan rutin. Informasinya seperti itu, yang bersangkutan adalah karyawan di salah satu perusahaan swasta di Cilegon, ujar AKP Firman melansir tribunnewsbogor.com. Selain itu, H diduga memiliki rekam jejak sebagai spesialis pencurian yang khusus menyasar hunian mewah. Terpisah, Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki menjelaskan, modus operandi H adalah mengincar rumah-rumah mewah yang tanpa sepi atau tanpa penghuni. Saat kejadian di rumah Maman Suherman pada 16 Desember lalu, pelaku diduga nekat melakukan kekerasan karena aksinya terpergok oleh korban yang berada di dalam rumah. Pelaku menargetkan rumah mewah yang kondisinya kosong. Namun dalam kasus sebelumnya, ia melakukan tindakan keji hingga menyebabkan hilangnya nyawa anak di bawah umur, kata Kapolda. Akibat kepanikan tersebut, H tega melakukan tindakan keji yang mengakibatkan 19 luka fatal pada tubuh bocah berusia 9 tahun tersebut. Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa motif pelaku murni adalah pencurian. Tidak ditemukan adanya hubungan pribadi antara pelaku dengan keluarga korban. Pelaku murni merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan, curat, yang mengincar rumah-rumah mewah yang tampak sepi, tegas Irjen Pol Hengki. Kini, H telah diserahkan ke Satreskrim Polresta Cilegon untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam pemeriksaan awal, H mengakui perbuatannya membunuh Mam, 9, anak Maman Suherman, yang terjadi pada Selasa, 16 Desember 2025. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Cilegon untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Wajah H terlihat dalam foto yang diunggah melalui status WhatsApp Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yogatama. Dalam foto tersebut, H tampak duduk di lantai lobi Mapolres Cilegon mengenakan kaos hitam dan celana hitam, dengan tangan terborgol menggunakan 2 tali tias. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan. Sigit menyebut pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Sudah ditangkap Jumat sore sebelum maghrib, ujar AKP Sigit saat dikonfirmasi, Jumat. Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan juga membenarkan bahwa pelaku pembunuhan terhadap bocah kelas 4 sekolah dasar itu telah berhasil diamankan. Alhamdulillah, pelaku sudah ditangkap. Telah ditangkap pada Jumat, 2 Januari 2026, di kawasan Kampung Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Banten. H membunuh Mam karena ketahuan melakukan perampokan pada Selasa, 16 Desember 2025, di rumah korban di Komplek Bukit Baja Sejahtera 3, Cilegon. Pria asal Palembang ini dengan sadis membunuh bocah 9 tahun itu. Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan menyebut H sudah pernah melakukan kejahatan perampokan lain di rumah mewah. Namun H juga memiliki pekerjaan utama sebagai karyawan swasta. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan korban mengalami banyak luka akibat kekerasan. Polda Banten mengungkap, tersangka dikenal sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan yang kerap mengincar rumah-rumah mewah yang ditinggal penghuninya. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyebut H merupakan spesialis pembobol rumah kosong. Dalam kasus ini, tersangka diduga masuk rumah korban untuk mencuri. H sendiri ditangkap setelah kepergok mencuri di rumah seorang politisi Partai Golkar di Cilegon. Kriminolog Hanifah Hasna menilai, dari cara pelaku melancarkan aksinya, kejahatan tersebut termasuk dalam kategori victim-oriented crime. Menurutnya, korban kemungkinan bukan sasaran utama, melainkan pihak yang dijadikan pelampiasan emosi pelaku. Yang dituju adalah pelampiasan emosi. Pelaku menunjukkan kemarahan yang luar biasa kepada korban sesungguhnya, tetapi melampiaskannya dengan menyakiti korban lain, ujar Hanifah, dikutip dari Kompas TV, Senin, 29 Desember 2025. Hanifah menambahkan, tingkat kekerasan yang dialami korban menunjukkan muatan emosi yang sangat kuat.
Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan personal antara pelaku dengan korban atau keluarga korban. Ia menduga, pelaku sengaja melakukan kekerasan brutal untuk menghancurkan pihak yang menjadi sasaran emosinya dengan cara menyakiti orang yang paling dicintai korban utama. Karena itu, Mam disebut sebagai korban sekunder dalam peristiwa tragis ini. Meski demikian, Hanifah tidak menutup kemungkinan aksi tersebut dilakukan secara impulsif. Menurutnya, kekerasan ekstrim kerap dipicu konflik lama atau luka batin yang tidak terselesaikan, sehingga tindakan pelaku belum tentu direncanakan secara matang. Polisi telah memeriksa 18 saksi dalam kasus tewasnya Mam. Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Yoga Utama, mengungkapkan ke-18 saksi tersebut juga ada yang merupakan keluarga korban, termasuk ayah Mam, Maman Suherman. Untuk perkembangan sekarang adanya penambahan saksi yang kita periksa. Total saksi yang kita periksa ada 18 orang, baik dari pihak keluarga dan non-keluarga, jelas Yoga, Sabtu, 27 Februari 2025, dikutip dari tribunbanten.com. Sejauh ini untuk pemeriksaan kami melakukan perluasan, baik siapapun yang terlibat di keluarga, kenalan keluarga korban, baik yang tinggal di rumah tersebut kita juga lakukan pemeriksaan, imbuhnya. Terpisah, Kapolda Banten, Irjen Hengki, tak banyak bicara mengenai perkembangan kasus tewasnya Mam. Ia hanya mengatakan saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Hengki juga menyebut penyelidikan dipimpin langsung oleh Dirkrimum Polda Banten. Saya tidak akan sampaikan perkembangan di sini, intinya masih dalam tahap penyelidikan. Teknis penyelidikan tidak kami sampaikan di sini ya, katanya, Jumat, 26 Desember 2025, masih dari tribunbanten.com. Penyelidikan diketuai langsung oleh Pak Dirkrimum Polda Banten. Masih dalam penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan sebagainya, kita sudah mendatangkan lapor, imbuhnya. Sebelumnya, Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Darmawan mengungkapkan hasil pemeriksaan medis menunjukkan Mam mengalami total 22 luka di tubuhnya. Luka tersebut terdiri dari 19 luka tusuk akibat senjata tajam dan 3 luka memar akibat benda tumpul. Akibat luka-luka tersebut, korban mengalami pendarahan hebat yang menyebabkan kematian. Hingga kini, polisi masih mencari barang bukti berupa senjata yang digunakan pelaku. Ini menunjukkan sosok pembunuh tersebut. Dalam foto terduga pembunuh tersebut ialah seorang pria dewasa. Pelaku telah dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut. Pelaku tersebut terlihat mengenakan kaos dan celana panjang berwarna hitam. Kedua tangan pelaku diikat menggunakan tali kabel plastik, kabel ties. Dalam foto lain, terlihat terduga pelaku ada di atas mobil polisi dengan kawalan Brimob. Diduga momen ini terjadi saat pelaku baru ditangkap. Polisi belum mengungkapkan detail kronologi hingga hasil pemeriksaan. Kasus ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kapolda Banten Irjen Hengki. Alhamdulillah. Nanti nunggu preskon, konferensi pers, dari Kapolda ya, kata Direktur Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Dian Setiawan saat dikonfirmasi, Jumat, 2 Januari 2026. Belum diketahui identitas pelaku dan motif pembunuhan tersebut. Polisi masih melakukan rangkaian penyelidikan terkait kasus yang terjadi di rumah Maman Suherman di BBS 3, Cilegon. Diketahui, anak politikus PKS Cilegon Maman Suherman tewas dibunuh di rumah mewahnya di perumahan BBS 3, Cilegon pada 16 Desember 2025. Bocah 9 tahun itu tewas bersimbah darah di lantai 1 rumah mewah tersebut.